Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Sara Samuscaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wawaruti. Kitab ini sering disebut sebagai Semerti Nusantara. Tema kali ini tentang kehausan cinta atau cinta buta, dikaitkan dengan keinginan yang melonjak-lonjak. Pembahasan yang saya tayangkan di channel YouTube ini seperti biasa tidak membacakan sloka-sloka dalam bahasa Sanskerta maupun dalam bahasa Jawa kuno. Toh nantinya akan diterbitkan sebagai buku. Di dalam buku itu, sloka yang berbahasa kedua bahasa Sanskerta dan Jawa kuno akan saya cantumkan. Oke, saya mulai dengan sloka 448. Yang disebut cinta buta itu adalah sumber dari segala sumber bencana yang menimbulkan kebencian dan ketakutan. Cinta buta diakui sebagai sumber dari kejahatan. Sungguh amat mengerikan akibat dari cinta buta itu. Dalam sloka bahasa Sanskerta memang dipakai kata tresna. Bagawan Wawaruti pun menerjemahkan tresna itu menjadi cinta. Tapi yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah cinta buta, cinta yang tidak pada tempatnya, dengan segala gelora yang menimbulkan keburukan. Kita jangan sampai dirasuki oleh cinta semacam ini. Sedangkan cinta dalam arti yang baik, juga yang sudah dikenal dalam bahasa lokal, disebut sebagai tresna, tentulah tidak sejahat yang disebut cinta buta. Jangan sampai salah mengartikan tresna dalam sloka ini. Saya lanjut ke sloka 449. Mereka yang diperbudak cinta buta akan melakukan segala demi cintanya yang sesat. Ia menjadi bodoh dan kehilangan kecerdasan. Ia kehilangan jati diri dan sesungguhnya ia telah binasa dalam hidupnya. Nah, demikian buruk perilaku orang yang sedang dirasuki cinta buta. Sesungguhnya hidupnya sudah tidak berguna lagi jika cinta buta itu terus dipeliharanya. Sudah jelas semuanya. Saya teruskan ke sloka 450. Masa muda berganti dewasa, masa dewasa berganti masa tua. Demikian juga kesehatan bisa berganti menjadi kesakitan. Pun hidup ini akhirnya akan mati. Sebaliknya cinta buta itu tidak pernah mati, walaupun badan sudah mati. Ia tetap melekat kuat pada roh jika belum ditemukan cara untuk melenyapkannya. Sloka ini bermaksud memberikan ketegasan bahwa cinta buta yang merupakan jalan hidup yang sesat haruslah dilenyapkan dengan segala cara. Karena kalau tidak akan terus dibawa sampai ke alam sana, melekat pada roh yang menuju kehidupan lain. Saya teruskan ke sloka 451. Lihatlah contohnya orang tua itu. Walau rambutnya telah rontok, badannya kurus kering dan bungkuk, demikian juga giginya telah tanggal semua.
berjalan terhuyung-huyung karena kaki sudah tidak kuat lagi menyangga tubuhnya. Namun kehausannya akan cinta Buddha tidak ada habis-habisnya. Ia menguatkan dirinya untuk mengejar hal itu. Sloka ini hanya memberi gambaran tentang contoh buruk seseorang. Meskipun telah tua renta dan seharusnya tidak lagi mengejar cinta Buddha, tetapi dia tetap saja melakukannya. Coba saya teruskan dengan sloka 452. Di sana akan ada sambungannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memenuhi keinginan, sebab orang yang diperbudak keinginan tiada bedanya dengan usaha si bodoh yang hendak memenuhi samudera dengan air sumurnya. Nah, di sloka ini dijelaskan bahwa keinginan itu tidak akan ada habis-habisnya, seperti memenuhi laut dengan air dari sumur. Sesuatu yang sia-sia dan tidak akan pernah terjadi. Saya lanjut ke sloka 453. Jika kekayaan harta bertambah, bertambah jugalah keinginan itu. Bagaikan keadaan tanduk lembu yang menjadi semakin besar dan panjang. Jika si lembu semakin dewasa dan semakin gemuk, demikianlah keinginan itu akan menjadi semakin bertambah hebat jika segala kemauannya dituruti. Orang yang tidak kuat mengendalikan dirinya, maka ia akan diperbudak oleh keinginan yang selalu bertambah, tiada berkesudahan, apalagi harta kekayaannya bertambah. Sebaiknya harta kekayaan itu dipergunakan di jalan yang benar. Misalnya, membantu sesama umat yang membutuhkan dengan memberikan sedekah atau punya. Saya lanjut ke sloka 454. Tiada bedanya keinginan itu dengan keberadaan seorang wanita yang dapat menundukkan suaminya. Dengan tega si istri menyuruh suaminya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas untuk dilakukan. Demikianlah kehebatan keinginan apabila selalu dituruti segala kehendaknya. Niscaya ia akan memperbudak korbannya dan dibawalah menuju kesesatan. Sloka ini saya terjemahkan dari bahasa Jawa kuno versi Bagawan Wawaruci. Sesungguhnya dalam versi Sanskerta hanya memberikan tekanan bahwa keinginan itu tidak harus dipenuhi karena dampaknya akan memperbudak kita sendiri. Janganlah semua keinginan itu dipenuhi, termasuk keinginan yang buruk. Entah kenapa Bagawan Wawaruci suka memberi contoh-contoh yang mengkaitkan dengan wanita, sehingga banyak orang menyebutkan kitab Sara Samuscaya versi Nusantara ini seperti merendahkan kaum perempuan. Tapi saya mengajak mari kita menangkap intinya saja. Saya lanjut ke sloka 455. Sesungguhnya sangat hebat pengaruh keinginan itu. Timbulnya permusuhan, peperangan, dan berbagai kejahatan disebabkan oleh keinginan itu. Sebaliknya, jika orang mampu menguasai keinginan, maka tiada permusuhan dan dendam kesumat baginya. Mereka dapat terbebas dari duka nestapanya. Nah, ini adalah pesan-pesan menjelang berakhirnya tema
dalam Sloka Sarasa Musjaya. Betapa keinginan itu kalau tidak bisa dikendalikan, bisa menimbulkan permusuhan dan duka nestapa pada ujung-ujungnya. Selanjut ke Sloka 456. Bagaimanakah rupa dan wujud dari keinginan? Adalah sesuatu yang tidak berbadan, namun sangat kuat melekat dalam badan. Terlalu sulit untuk disingkirkan oleh orang-orang. Ia tidak turut musnah apabila badan sakit, merana, dan sengsara. Bahkan dapat tetap bertahan hidup walaupun badan telah mati. Jika keinginan itu dapat ditundukkan dan dikendalikan, kebahagiaan sejati yang pasti tercapai. Sloka ini mau menjelaskan bahwa keinginan itu adalah benda abstrak, tidak kelihatan, maya, tak berwujud, dan sulit disingkirkan jika niat kita tak ada untuk menyingkirkannya. Ia melekat pada badan. Namun keinginan itu bisa dikendalikan dengan niat yang kuat. Dan jika itu bisa dikendalikan, maka kebahagiaan yang akan kita temui. Selanjut ke Sloka 457. Jika seluruh kesenangan di bumi dan kesenangan pahala surga disatukan, kemudian beratnya itu ditimbang dengan kebahagiaan sejati karena dapat terbebas dari keinginan, maka kesenangan bumi dan surga itu menjadi seringan kapas yang melayang tertiup angin. Nah, ini adalah sloka penutup tema cinta buta dan keinginan yang tak bisa dikendalikan. Jika semuanya itu bisa dikendalikan dengan sempurna, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan bisa kita capai, dan kita seperti bebas, ringan, bagai kapas. Umat sedharma yang saya hormati, kita berakhir sudah membahas tema cinta buta dan keinginan yang tak terkendali. Tema selanjutnya adalah tentang loba atau ketamakan. Mari ikuti bersama pada seri selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar umat sedharma tidak sampai kelewatan. Kita tuntaskan segera pembahasan kitab Sarasa Musjaya yang berisi 511 sloka ini. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.